Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Kaira Tunisa dengan NIM A1C32125. Saya berasal dari Universitas Jambi. Pak, ini mewawancari Bapak mengenai identifikasi masalah-masalah aktual dalam pembelajaran fisika. Jadi begini Pak, bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan saat pembelajaran di kelas, terutama di pelajaran fisika? Ya, kadang-kadang ada pakai seperti kadang-kadang manual, kadang-kadang kelabor. Kalau misalnya pas daring pakai Google Classroom, itu yang selama ini kita pakai. Pertanyaan nomor 2, bagaimana pandangan Bapak terhadap siswa yang memiliki rasa suka maupun tidak suka terhadap pembelajaran fisika? Kalau pada dasarnya untuk matematika fisika rata-rata anak itu memang kurang kan? Karena fisika itu kan dasarnya itu kan dari matematik. Karena kebanyakan kesulitannya di matematik. Nah, tahu rumus tapi penyelesaiannya tidak ada. Jadi yang minat itu mungkin ya anak-anak yang memang kemampuannya ada. Bagi anak-anak yang memang kemampuannya kurang ya otomatis dia kurang suka lah dengan pelajaran fisika. Atau mungkin karena mungkin pelajarannya misalnya agak sulit, jadi anak-anak kadang-kadang malas untuk belajar. Bagaimana cara evaluasi yang Bapak gunakan dalam penilaian hasil prestasi anak didik? Penilaian kalau penilaian secara keseluruhan itu pertama dengan pengamatan. Karena di dalam pembelajaran kita melihat anak itu mampu atau tidak sudah tahu. Ya, anak ini bisa, anak ini tidak, itu sudah kelihatan. Kemudian didukung dengan ujian semester, mid semester. Dari situ nanti kita kumulasikan, maka akan dapatlah nilai dari anak tersebut. Adakah metode khusus dalam mengajar agar para siswa dapat memahami materi pembelajaran dan tidak merasa tertekan untuk menerima materi-materi yang Bapak berikan? Kalau metode khusus nggak ada. Metode yang biasa yang Bapak sampaikan, paling pakai metode. Kalau pakai slide justru malah anak kadang-kadang merasa apa katanya capek gitu. Karena kalau misalnya pakai slide kan berapa slide itu kadang-kadang anak nyatet. Nah, kita nerangkan, nah dia protes katanya malah nggak paham. Kalau fisika malah justru enak secara manual gitu. Nah, anak itu lebih tepat menangkap dibandingkan dia menggunakan slide. Dari dulu hingga sekarang, kurikulum pendidikan sering berubah-ubah. Apakah ada kesulitan yang Bapak yang terjadi ketika Bapak mengajar kurikulum tersebut? Saya rasa tidak ada, sama aja. Walaupun dirubah-rubah, metode itulah yang disampaikan ke anak. Bagaimana penilaian Bapak mengenai psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran fisika? Ya sudah saya katakan, kalau anak yang memang kemampuannya rata-rata di atas, memang semangat gitu. Psikomotoriknya bagus. Tapi kalau anak-anak yang memang kemampuannya di bawah, kadang-kadang sekedar aja datang, sekedar aja duduk, sekedar aja mendengar, itu mah tidak lanjutnya kurang. Apakah Bapak mempunyai cara untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika? Paling caranya juga memberikan motivasi aja bahwa pembelajaran itu penting untuk masa depan. Ya, semuanya harus perlu ada ikhtiar, ada usaha, kemudian ada doa. Paling itu motivasinya. Bagaimana daya tangkap peserta didik terhadap materi pembelajaran fisika yang Bapak berikan? Ya kalau untuk fisika rata-rata memang ya Pak katakan tadi, kalau yang memang kemampuannya di atas rata-rata cepat ya untuk menangkap dan menyelesaikan soalnya juga cepat. Tapi bagi anak yang memang kemampuannya di bawah, dia akan tertinggal karena untuk penggunaan rumus saja kadang-kadang masih nggak bisa, ya kan? Untuk menyelesaikan cara matematikanya kendala, sehingga perlu memang ya kesabaran, kadang-kadang pembinaan dan pengarahan lah. Mengapa dalam pembelajaran terdapat nilai KKM? Menurut Bapak, apakah nilai KKM tersebut efektif untuk menunjang pendidikan di sekolah? Penting juga KKM itu kan standar ya, standar ketuntasan belajar. Jadi kalau tidak ada standarnya kan tidak ada target namanya. Ya,
Jadi KKM itu sangat dibutuhkan karena untuk mengejar target. Kalau tidak ada target, hidup itu kan seenaknya, istilahnya bebas kan. Tapi kalau ada standar itu kan minimal dia berusaha untuk mencapai target tersebut. Di dalam pembelajaran fisika, apa saja sarana dan prasarana yang menurut Bapak itu penting untuk ada di sekolah ini? Sarana yang pertama sebenarnya labor kan. Labor itu karena kaitannya dengan aplikasi pembelajaran kan. Yang kedua media WAPI dan atau proyektor itu kadang-kadang perlu diperlukan untuk melihat secara visualnya kan. Bagaimana cara Bapak membentuk pendidikan efektif atau sikap peserta didik dalam proses pembelajaran fisika? Untuk supaya efektif yang kadang-kadang memang dibuat kelompok ya untuk menyelesaikan masalah, untuk mengerjakan soal, kelompok 1, kelompok 2, nanti kan mana yang lebih cepat itu berarti yang lebih paham kan. Ini tahu kemampuan anak, oh ini kelompok ini kurang, kelompok ini bisa. Bagaimana strategi Bapak untuk merubah pola pikir siswa yang sudah tertanam bahwasannya pelajaran fisika itu sulit? Untuk merubahnya saya rasa susah juga. Memang sebenarnya fisika itu bukan masalah sulit dan tidaknya, kemauan anak itu yang misalnya kurang untuk mempelajari. Kalau misalnya motivasi seperti apa, kalau kemauan anak juga kurang, sulit juga. Pada dasarnya memang kuncinya adalah di semangat anak untuk belajar itu, bagaimana motivasi bahwa pembelajaran itu penting untuk masa depan, pelajaran itu penting tidak hanya fisika saja tapi keseluruhannya penting, sehingga kalau yang lainnya semangat otomatis fisika juga semangat. Bagaimana cara Bapak agar hati dan pikiran dari peserta didik bisa sejalan agar bisa memahami materi fisika yang Bapak jelaskan? Ya, dalam memberikan materi kita otomatis santai ya, tidak istilahnya menyadar target harus tercapai. Kalau bagi Bapak tidak tercapai tidak apa-apa kurikulum, yang penting anak itu paham dulu, menguasai materi dulu, baru bergerak, kemudian dibuat ya istilahnya tidak terlalu terburu-buru. Bagaimana solusinya Pak jika media pembelajaran di sekolah kurang memadai terutama untuk pelajaran fisika? Kalau saya rasa kalau di SMA 1 cukup lah kalau untuk media pembelajaran. Bisa juga digunakan untuk alam misalnya kan, kalau dengan ilmu pembelajaran yang masih kan boleh kan di alam. Cuma itu teori, karena kadang prakteknya kan ada sebagian anak yang menggunakan kesempatan bukannya dia di alam untuk belajar, tapi kadang-kadang malah ke kantin dan sebagainya. Memang perlu pengawasan yang lebih ketat lah. Bagaimanakah kemampuan efektif peserta didik dalam pembelajaran fisika sesuai penilaian Bapak? Mungkin kalau dikalkulasikan mungkin cuma 40% anak itu yang mengalami ketuntasan dalam belajar. Kalau secara murni ya. Cuma karena nilai itu kan bukan sekedar nilai saja, tapi kita dalam memberikan nilai kan ada perilaku, kemudian semangat dia belajar. Menurut Bapak, bagaimana menciptakan interaksi belajar mengajar yang efektif dan efisien khususnya dalam mata pelajaran fisika? Ya tadi saya katakan bahwa fisika perlu ya istilahnya tidak terlalu tegang, agak santai ya, kemudian dibuat nyaman, anak itu tidak merasa terbebani dengan pelajaran fisika. Bagaimana jika seorang guru melakukan proses pembelajaran jika dia tidak menguasai teori tentang materi dalam proses mengajar mengajar tersebut? Ya, kalau guru tidak menguasai materi itu gimana mau nyampe ke anaknya kan? Otomatis gagallah dalam pembelajaran. Ya, memang guru itu dibutuhkan pertama teori, materinya harus dikuasai, metode pembelajaran juga harus dikuasai. Jika ada siswa yang tidak menyukai pelajaran fisika, apa tanggapan Bapak mengenai hal tersebut dan hal apa yang harus Bapak lakukan? Nah apa-apa, kalau anak tidak suka dengan fisika berarti dia memang belum suka saat itu ya. Nah yang penting ikut aja pembelajaran, suka anak fisika, anak itu harus mengikuti kan. Nah, menurut Bapak bagaimana pandangan mengenai pergantian kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah?
Ya, kalau bagi guru yang penting itu kan sudah keputusan atas. Kita tidak juga bisa untuk merubah atasannya. Yang penting kita jalin aja. Kurikulum berubah berulang-ulang juga. Yang penting kita ikuti proses pembelajaran sesuai dengan keputusan pemerintah. Apakah ada cara evaluasi hasil belajar siswa selain dari ujian? Ya tadi itu di saat pembelajaran. Nah, kalau kita lemparkan pertanyaan, oh anak ini paham, oh berarti anak ini menguasai masalah materi fisika. Tidak hanya evaluasi dalam bentuk tes, tapi juga pengamatan di dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ucapkan terima kasih banyak. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama di pusat, nah, yang kedua di luar. Yang pertama apa? Kalau di pusat cukup rumusnya apa? B sama dengan 0I per 2A kali N. Nah, masukkan 4I 10 pangkat min 7 kalikan 5, N-nya 250 dibagi 2 kali 14, 10 pangkat min. Nah, ini bisa dihilangkan jadi 2. Nah, berarti 2 kali 5 10, berarti 250 pi kali 10 pangkat min 6. 10 nya dengan min 7 jadi min 6 dibagi 14, 10 pangkat min